KPU yang tertangkap basah. Konyol dan menggelikan. Komisi Pemilihan Umum atau KPU selaku penyelenggara yang juga wasit dalam pemilu 2024 selama ini menyimpan rahasia. Diam-diam lembaga itu menggandeng Alibaba, raksasa teknologi asal Tiongkok, dalam komputasi awan atau cloud untuk sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap. KPU menyimpan rapat-rapat informasi itu kepada publik meski masyarakat sudah mulai curiga saat Sirekap terus-terusan dibekap masalah sejak penghitungan suara dimulai 14 Februari 2024. Konyolnya, semua rahasia itu baru terbongkar karena ada yang mengadukannya ke Komisi Informasi Pusat atau KIP. Sementara hal yang bikin geli masyarakat ialah KPU sebagai lembaga publik ternyata menyimpan rahasia ke publik. Apresiasi sebesar-besarnya disampaikan buat Yayasan Advokasi Hak Konstitusional atau Yakin yang karena gugatannya ke KIP, KPU akhirnya berhasil dibuka suaranya dan berkata jujur. Sidang lanjutan sengketa informasi antara Yayasan Advokasi Hak Konstitusional dan KPU di kantor KIP pada Rabu 13 Maret itulah yang pelan-pelan membongkar keanehan sikap KPU itu. Sidang lanjutan itu pula yang membuka tabir bahwa informasi kerjasama KPU Alibaba itu masuk kategori terbuka untuk umum, bukan rahasia negara, apalagi mengancam keamanan negara. Sementara itu, sebelumnya KPU malah melempar alasan konyol ketika didesak pertanyaan mengapa menyimpan rapat-rapat informasi soal kerjasama dengan Alibaba itu. Menurut KPU, publik termasuk peserta pemilu tak boleh tahu soal kerjasama itu karena pengadaan server dan kontrak dengan Alibaba masuk kategori informasi yang dikecualikan. Loh, ada apa dengan keamanan dan rahasia negara sampai-sampai kerjasama penyewaan server mesti dirahasiakan dari publik? Siapapun mahfum, pesta demokrasi dari Sabang sampai Merauke perlu menyewa jasa partikelir alias swasta dalam pembuatan sistem hingga penyimpanan hasil penghitungan suara. Undang-undang pun memberi ruang kepada KPU untuk menggelar lelang pengadaan jasa itu agar prosesnya serba transparan. Lalu, apa yang sesungguhnya disembunyikan KPU sehingga pengadaan servernya harus dirahasiakan atau perusahaan pemegang kontrak tak boleh diketahui publik? Aneh dan lucu karena pengadaan barang dan jasa pemerintah diperintahkan oleh undang-undang dilakukan secara terbuka kecuali menyangkut keamanan dan rahasia negara. Setiap warga negara, apalagi pejabat negara, tentu terikat dengan kewajiban untuk menyimpan rapat-rapat rahasia negara. Sanksi pidana sudah menanti bagi yang membocorkannya. Akan tetapi, apa pula yang perlu dirahasiakan dari proses dan hasil penghitungan suara hasil pemilu? Bukankah pemilu berazas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sehingga tidak ada dusta di antara kita? Sikap KPU itu jelas menyulut kecurigaan masyarakat akan netralitasnya sebagai penyelenggara yang juga wasit pemilu. Apalagi dari awal KPU sudah menunjukkan gelagat aneh dengan terus bersilat lidah saat Sirekap mulai bermasalah. Sampai kini pun penuntasan masalah menyangkut Sirekap tak pernah sampai pada solusi konkretnya. KPU sebaiknya jangan main-main dengan kepercayaan publik. Setelah sebagian besar tahapan proses sudah dilewati, semua mata kini sedang tertuju pada hasil pemilu untuk mencegah terjadinya kecurangan. Seperti kita singgung berkali-kali di forum ini, apabila publik mulai tak percaya pada kerja KPU, legalitas hasil pemilu akan menjadi taruhannya. Diisi oleh awak yang terdidik, KPU tentu paham. Selain rahasia negara, hanya bangkai yang perlu ditutup rapat-rapat agar bau busuknya tak merebak kemana-mana. Terbuka sedikit saja, apalagi jika bangkai itu sudah berumur lama, aroma menyengat tentu akan mudah tercium. Pertanyaan bagi KPU, bangkai apa yang kau sembunyikan? Kita ke informasi lain, pemirsa. Anggota Komite HAM PBB Bakre Welindiai mempertanyakan netralitas Presiden Joko Widodo dan pencalonan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 pada sidang Komite HAM PBB atau CCPR di Jenewa, Swiss, Selasa 12 Maret 2024.
Sidang Komite HAM itu dihadiri perwakilan negara anggota CCPR termasuk Indonesia. Dalam sesi tanya jawab, seorang anggota Komite HAM PBB dari Senegal, Bakre Wely Ndiaye, menanyakan isu HAM terkait dinamika pemilu 2024 Indonesia. Ia melontarkan sejumlah pertanyaan terkait jaminan hak politik untuk warga negara Indonesia dalam pemilu 2024. Ndiaye memulai pertanyaan dengan menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi tentang perubahan syarat usia Capres-Cawapres. Ia pun bertanya apakah pemerintah sudah menyelidiki dugaan-dugaan intervensi dalam pemilu ini. Namun perwakilan Indonesia yang dipimpin oleh Dirjen Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri Tri Tariat tidak menjawab pertanyaan itu, melainkan menjawab isu lain. In digital space shall be implemented by to 2002, where at least 5,000 people died. You may start. Thank you, Madam Chair. And region with a deep-rooted and historical culture derived from Sharia. In February 2024, Indonesia held presidential elections. Campaigning took place in the aftermath of a last-minute court ruling that changed eligibility criteria, allowing the president's son to join the ticket of the front-runners in the election. What measures are in place to ensure that high-ranking officials, including the presidents, are prevented from unduly influencing the electoral processes? Are allegations of undue influence under investigation? Memang di grup-grup WA, di grup-grup medsos kami umat Nasrani, itu seakan-akan memang ada pabrik pembuat fitnah, pembuat hoax tentang Anies Baswedan. Itu fakta. Ini kan tadi kesaksian Kakak Fritz jelas. Saya sendiri mengalami seperti itu, dan itu yang membuat saya jadi pendukung Pak Anies. Karena saya kenal Pak Anies dan saya tahu semua berita itu bohong semua. Tetapi itu yang terus diproduksi, itu terus yang dikonsumsi, sehingga muncul kebencian. Kebencian termasuk saya. Ya kan? Dari umat Kristiani khususnya, ya karena kebetulan grup-grup saya kan grup saya Katolik kan gitu, grupnya grup Kristiani ya. Muncul kebencian. Kalau nggak kebencian, ketakutan. Karena ada ini kan ditakut-takuti nanti kalau Anies Baswedan jadi presiden, Indonesia akan menjadi. Suasananya bukan mencekam, harap-harap cemas. Tapi bukan mencekam. Kalau lain kan kalau mencekam itu kan. Tapi harap-harap cemas. Karena nanti sesudah masuk bulan Ramadan, penghitungan real count nampaknya akan selesai harusnya. Iya, harusnya selesai. Ya. Mudah-mudahan nanti selesai dengan baik dan hasilnya sesuai yang kita harapkan. Jadi beda dosisnya, tapi sama-sama kita berbicara tentang usaha untuk melakukan perubahan. Kita ingin di negeri ini dan di berbagai negeri di dunia merasakan suasana keadilan. Dan bila di Indonesia ikhtiar perubahan ini ditakdirkan untuk bisa berhasil saat ini, maka kita tidak akan membiarkan ketidakadilan yang terjadi di tanah-tanah lain, sebagaimana kita tidak akan membiarkan ketidakadilan itu terjadi di Indonesia. Itulah sebabnya kita mengikhtiarkan ini semua. Tantangan tidak kecil, tapi kami yakin dengan apa yang kita kerjakan, insya Allah dibukakan pintu-pintu keberhasilannya. Jadi di sini bukan mencekam, Ustaz. Kalau di sini masuk harap-harap cemas. Harap-harap cemas. Harap-harap cemas berarti harapnya dua kali ya. Cemasnya sekali. Mudah-mudahan dengan doa-doa kita di bulan Ramadan ada keajaiban yang Tuhan turunkan. Minta sama Allah. Biasanya doanya gini, Allahumma arina ajaiba qudratik. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami keajaiban kekuasaan-Mu. Ya. Tapi percayalah bahwa takdir Allah selalu baik buat kita semua. Tanpa Prabowo, Anies jadi apa? Jadi apa? Menjadi peneliti pusat antar Universitas Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Tanpa Prabowo, Anies jadi apa? Karir berikutnya berlanjut menjadi manajer riset di IPC INC Chicago yang merupakan sebuah asosiasi perusahaan elektronik sedunia.
Pekerjaan itu diambil oleh Anies setelah menyelesaikan studi doktor pada tahun 2004 silam. Tanpa Prabowo, Anies jadi apa? Menjadi kemitraan untuk reformasi tata kelola pemerintahan. Anies juga pernah bergabung dengan kemitraan untuk reformasi tata kelola pemerintahan, sebuah lembaga non-profit yang fokus pada reformasi birokrasi di berbagai wilayah di Indonesia. Tanpa Prabowo, Anies jadi apa? Menjadi Direktur Riset Indonesia Institute Center. Tanpa Prabowo, Anies jadi apa? Menjadi Rektor Universitas Paramadina. Berlanjut pada 2007, Anies melanjutkan karirnya sebagai rektor di Universitas Paramadina. Waktu itu Anies berusia 38 tahun dan tercatat menjadi rektor termuda. Tanpa Prabowo, Anies jadi apa? Jangan nangis dan jangan cengeng. Anies menjadi Ketua Yayasan Gerakan Indonesia Mengajar. Pada pertengahan 2009, Anies mencetuskan Yayasan Indonesia Mengajar. Mengapa takut? Mengapa terkunci? Mengapa tidak bisa bergerak? Mengapa tersandra? Mengapa tersandra? Mengapa tersandra? Mengapa tersandra? Mengapa tersandra? Mbak Baby, apa jawabnya? Apa Mbak? Berkasus, bermasalah. Akankah kita mendiamkan orang-orang bermasalah dan berkasus menguasai republik ini? Apakah itu perlu dibiarkan? Tidak. Itulah sebabnya kita mau melakukan perubahan. Dan Anies ini melakukan rekapitulasi suara di tingkat provinsi. Lantas bagaimana hasil rekapitulasi pemilu di Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta hari ini? Sudah ada reporter TV One Celia Alexandra. Celia, bagaimana hasil rekapitulasi hari ini? Ya, Gina Vita dan juga pemirsa dapat lihat di belakang saya memang saat ini rekapitulasi yang dilakukan oleh Provinsi DKI Jakarta atau KPU DKI ini sedang berlangsung, dan untuk hasilnya sendiri memang sudah dilakukan dari kemarin di tanggal 7 Maret dan ini merupakan hari kedua untuk proses rekapitulasi secara provinsi. Dan untuk rekapitulasi ini memang dilakukan untuk 5 kota dan 1 kabupaten, dan dari kemarin kami memantau memang sudah dilakukan untuk Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan juga Kepulauan Seribu. Dan hasil yang saat ini memang didapatkan untuk paslon nomor urut 2 ini unggul di Kepulauan Seribu dengan total perolehan suara 8.972 suara. Dan untuk Jakarta Timur yang unggul adalah paslon nomor urut 1 dengan total perolehan suara 851.424 suara. Dan untuk Jakarta Pusat ini yang unggul adalah paslon nomor urut 1 lagi, kembali Anies Mohaimin, dengan perolehan suara saat ini adalah 265.478 suara. Sementara untuk hari kedua ini dapat dilihat di belakang saya memang sejak pagi tadi sudah dimulai di pukul 11 waktu Indonesia Barat dan dimulai untuk 3 kota, yakni Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan juga Jakarta Utara. Dan pagi hari tadi ketika kami memantau untuk Jakarta Selatan, ini kembali diungguli oleh paslon nomor urut 1, yakni Anies Mohaimin dengan total perolehan suara yang didapat adalah 668.118 suara, dan disusul oleh paslon nomor urut 2, yakni Prabowo Gibran dengan suara 551.173, dan paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud dengan total perolehan suara di Jakarta Selatan 230.553 suara. Dan sementara ini sedang berlangsung untuk Jakarta Barat, dan tadi kami memantau untuk Presiden dan juga Wakil Presiden ini diunggulkan kembali oleh paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran dengan total perolehan suara 639.293 suara. Dan dapat diketahui bahwa ini merupakan rekapitulasi provinsi yang sudah dilakukan selama 2 hari dan masih menunggu nantinya untuk Jakarta Utara, sehingga kita akan mendapatkan hasil rekapitulasi provinsi untuk Provinsi DKI. Dan bukan hanya berlangsung atau terbatas pada rekapitulasi secara provinsi saja, namun setelah KPU DKI melakukan rekapitulasi, ini kemudian akan dibawa ke nasional untuk dilakukan rekapitulasi secara nasional dari Provinsi DKI. Sementara ini pantauan yang bisa kami sampaikan kepada Anda pemirsa dari rapat pleno yang dilakukan hari ini dan sedang berlangsung. Sementara demikian, Gina
Vita. Baik, rekapitulasi suara Provinsi DKI Jakarta masih terus berlangsung. Terima kasih Celia atas laporan Anda langsung dari kantor KPU DKI Jakarta. Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Timur telah menyelesaikan rekapitulasi dan penghitungan suara pemilu 2024 tingkat kota Rabu siang kemarin. Pasangan calon nomor 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar memperoleh suara tertinggi dalam penghitungan pemilihan presiden. Dalam rapat pleno penetapan hasil rekapitulasi penghitungan dan perolehan suara pemilu tingkat kota Jakarta Timur, pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar unggul dalam perolehan suara pemilihan presiden. Paslon nomor urut 1 ini memperoleh 851.424 suara, kemudian disusul Prabowo Gibran 775.067 suara, dan Ganjar Mahfud 279.868 suara. Untuk calon legislatif yang lolos ke DPR masih didominasi petahana anggota DPR RI periode 2019-2024. 6 caleg DPR yang memperoleh suara tertinggi untuk Dapil DKI Jakarta yakni Mardani Alisera dari PKS, Putra Nababan PDIP, Habibur Rahman Gerindra, Eko Hendro Purnomo PAN, Hasbiaullah Ilyas PKB, dan Anis Biarwati PKS. Paslon 1 851.424 orang, lalu yang kedua yaitu paslon 2 775.067, lalu paslon 3 279.868. Rekapitulasi hasil pemilu 2024 selanjutnya akan digelar di tingkat provinsi yang telah dilakukan mulai 19 Februari 2024 hingga 11 Maret 2024. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Komisi Pemilihan Umum kembali mengakui kesalahannya dalam proses rekapitulasi suara pemilu 2024 melalui aplikasi Sirekap. KPU mengaku telah mengoreksi anomali perolehan suara di 154.541 TPS. Komisi Pemilihan Umum kembali mengakui kesalahannya dalam proses rekapitulasi suara pemilu 2024 melalui aplikasi Sirekap. Setelah beberapa waktu lalu KPU mengakui Sirekap bermasalah dan meminta maaf atas sengkarut Sirekap. Kini KPU mengaku telah mengoreksi anomali perolehan suara di 154.541 TPS. Data anomali itu saya kira teman-teman sudah paham ya, bahwa hasil unggah foto form C hasil itu yang di-scan, lalu kemudian hasil pembacaannya anomali, dan kemudian kami lakukan koreksi secara bertahap mulai 15 Februari sampai dengan hari ini. Jumlahnya adalah sebagai berikut. Untuk pemilu presiden dan wakil presiden sebanyak 154.541 TPS, 154.541. Yang kedua, untuk pemilu ya ampun, lalainya manusia. Ya ampun, bebalnya penguasa. Ya ampun, tuli telinganya. Ya ampun, dusta politiknya. Ya Allah, ayuhkan hamba. Ya Allah, lebarkan dada. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, luaskan jiwa. Ya ampun, curang putusannya. Ya ampun, seenak udelnya. Ya ampun, bengkak ambisinya. Ya ampun, pusing rakyatnya. Irhamna jami'an warzuqna wasi'an. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, khaliqul anam. Pemirsa, Bawaslu menemukan 20.000 lebih personel TNI Polri masuk sebagai daftar pemilih untuk pemilu 2024. Temuan ini diperoleh Bawaslu dari hasil pengawasan terhadap proses pencocokan dan penelitian atau coklit. Bawaslu mengungkap terdapat 11.457 prajurit TNI yang tercatat sebagai pemilih di Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Aceh, Jambi, dan Lampung. Sementara itu 9.198 anggota Polri juga tercatat sebagai pemilih di DKI Jakarta, Jawa Barat, NTT, Sulawesi Utara, serta Maluku. Personil TNI Polri yang masih dicatat sebagai pemilih itu merupakan 2
dari 8 kategori pemilih yang tidak memenuhi syarat. What? Menteri Pertahanan menuju ke tempat yang telah ditentukan. Hadirin disilakan duduk kembali. Indonesia darurat kenegarawanan. 2 pekan menjelang pelaksanaan pemilihan umum 2024, perkembangan politik nasional kian menunjukkan tanpa rasa malu gejala praktik penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan. Kekuasaan digunakan untuk kepentingan politik praktis sekelompok golongan dengan mengerahkan sumber daya negara. Demokrasi Indonesia kian tergerus dan mengalami kemunduran. Kondisi ini kian diperburuk dengan gejala pudarnya sikap kenegarawanan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Kadis Perindak Kota Bau-Bau sontak meriaki seorang warga maling saat tengah berebut membeli beras murah. Warga yang dituduh mencuri menangis histeris. Kejadian bermula saat mobil yang memuat beras Bulog di Kota Bau-Bau dikerumuni warga. Warga yang sudah antre dan mendaftar sejak pagi tak sabar untuk mendapatkan paket beras murah. Kadis Perindak Kota Bau-Bau yang melihat warga akan mengambil beras langsung berteriak maling, bahkan meminta Satpol PP untuk menangkapnya. Fitriani, ibu rumah tangga yang dituduh mencuri itu, mengaku sudah membayar beras kepada petugas. Ada pencuri, tangkap dia katanya. Siapa yang teriak pencuri tadi? Beras itu. Siapa yang teriak pencuri? Itu kepala dinas. Padahal uangnya sudah di-store tadi. Di-store tadi. Saya sudah kasih ibu itu, tapi saya sudah ambil kembali uangku. Warga yang mengantri lainnya marah, tidak terima dengan teriakan maling. Uang saya mau kasih, bilang saya pencuri. Apa ini? Lebih baik tidak usah mengadakan pasar murah. Masa kalau kecuali kita mencuri kita bawa pelari. Ini kan kita taruh begini, kita kasih uang. Apa ini? Lantas apa maksud Kadis Perindak berteriak maling? Mencuri hanya kebetulan ada yang ambil karena kita tidak perhatikan pengambilannya itu, sehingga mereka ngomong begitu saja. Kita tidak perhatikan, jangan sampai beras ini kan berasnya bukan beras itu, berasnya Bulog. Tapi Bapak sempat teriak pencuri tadi. Iya, jangan sampai karena kan mereka ambil kita tidak pastikan, mereka nyolong begitu saja. Tapi sebenarnya tidak apa-apa, hanya biasalah kalau kerumunan orang banyak begini. Kericuhan tak berlangsung lama. 4 ton beras premium ukuran 5 kg seharga Rp54.500 ludes tidak sampai 1 jam. Rahmadi melaporkan dari Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Usulan hak angket yang digulirkan sejumlah politisi PDI Perjuangan
untuk menguak dugaan kecurangan pemilu 2024 adalah bagian dari fungsi pengawasan legislatif itu. Gayung bersambut, usulan hak angket itu mendapat dukungan Koalisi Perubahan, koalisi yang dimotori Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan Sejahtera menyatakan siap merapatkan barisan untuk mendukung usulan tersebut. Apalagi hak angket adalah hak konstitusional anggota DPR sehingga Nasdem, PKB, dan PKS mendukung usulan tersebut. Namun demikian, Koalisi Perubahan masih menunggu langkah-langkah selanjutnya dari PDI Perjuangan. Alhasil, tak ada alasan partai yang dinahkodai Megawati Soekarno Putri itu untuk berlama-lama memutuskan hak angket. Pasalnya, Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD mengaku sudah mengantongi seabrek bukti adanya ketidakberesan pemilu 2024. Jika partai yang mendukung Paslon 03 bergabung dengan partai Paslon 01, suaranya sudah lebih dari cukup untuk mengeksekusi usulan hak angket. Total pendukung hak angket dari gabungan partai yang berlabuh di 01 dan 03 sebanyak 314 kursi. Jumlah itu sudah mencapai 54% lebih atau lebih dari separuh. Jumlah kursi pendukung 01 dan 03 di Senayan jelas sangat melampaui ketentuan dalam pasal 79 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 yang hanya membutuhkan pengusul 25 anggota DPR. Hak angket adalah upaya untuk membuat terang benderang dugaan kecurangan pesta demokrasi yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Semua jalan harus ditempuh untuk menguak misteri dugaan kecurangan dalam pemilu yang dianggap terburuk selama era reformasi, baik ke Bawaslu, Mahkamah Konstitusi, dan hak angket DPR RI. Dugaan kecurangan pemilu jangan menguap begitu saja tersapu angin karena akan menjadi noda hitam sejarah pesta demokrasi. Hak angket memang tidak akan mengubah hasil pemilu yang sejauh ini dikuasai Paslon 02 sebanyak 58,84% berdasarkan real count Komisi Pemilihan Umum. Namun, berbagai dugaan kecurangan yang terjadi yang bersifat TSM harus dibuka kepada publik. Siapa pelakunya, apa motifnya, dan bagaimana pertanggungjawabannya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai proses anak bangsanya. Jika bangsa ini hanya menghargai hasil, maka bangsa ini akan doyan pada jalan pintas, tak peduli menabrak etika dan hukum. Pemilu sebagai perwujudan demokrasi harus menghargai proses yang mematuhi etika dan hukum. Pemilu bukan tujuan. Pemilu alat untuk mewujudkan negara demokrasi yang menjadi jalan terwujudnya kemakmuran. Siapapun tak boleh menghalang-halangi hak angket. Pasalnya, semua pihak yang dipanggil berhak menyampaikan apa saja sesuai bukti yang dimiliki. Justru melalui hak angket, kedua pihak yang pro dan kontra terkait dugaan kecurangan pemilu bisa bertemu dalam sidang hak angket yang berlangsung secara terbuka. Itulah jalan peradaban. Kawan-kawan sekalian, baru saja dengan penuh semangat dan komitmen bersama rakyat, kita mendengarkan penjelasan dari perwakilan kita, anggota DPR RI, tentang komitmen mereka di dalam Materi gugatan kecurangan pemilihan umum presiden 2024 yang akan diajukan ke Mahkamah Konstitusi oleh Tim Hukum Nasional Amin sudah selesai disusun. Sebelum diajukan ke Mahkamah Konstitusi, Tim Hukum Nasional Amin mengadakan presentasi final di hadapan calon Presiden Anies Baswedan, calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar, jajaran Tim Nasional Amin, serta sejumlah ahli hukum tata negara. Kita sudah beberapa kali pertemuan melakukan FGD, baik yang secara besar seperti ini maupun yang kecil-kecil, mungkin udah puluhan kali. Kalau yang FGD ini yang keempat. Dan ini alhamdulillah hari ini insya Allah ini adalah yang terakhir finalisasi kita.
Selain Ketua Tim Hukum Nasional Amin, sejumlah tim perumus juga memaparkan isi materi gugatan yang akan diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Dalam kesempatan ini, calon Presiden Anies Baswedan juga memberikan apresiasi atas kerja maksimal dari Tim Hukum Nasional Amin. Setelah sesi diskusi, acara dilanjutkan dengan buka puasa bersama. Dalam suasana kekeluargaan, calon Presiden Anies Baswedan membaur bersama Tim Hukum Nasional Amin menikmati takjil yang telah disiapkan. Setelah menikmati takjil, calon Presiden Anies Baswedan, Ketua Tim Hukum Nasional Amin Dr. Ari Yusuf Amir bersama jajaran anggota Tim Hukum Nasional Amin melangsungkan sholat maghrib berjamaah secara bergantian.